Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Sulisteye di Hong Kong. Terima kasih banyak ya yang sudah menonton videoku, yang sudah mensubscribe. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sukses untuk kita semuanya dimanapun berada. Di konten kali ini aku mau membahas tentang berita yang lagi viral di kalangan BMI dan di kalangan majikan Hong Kong, karena ada salah satu teman kita TKW asal Indonesia yang mencuri uang di rumah majikan sekitar 70.000 dolar Hong Kong sampai 100.000 dolar Hong Kong. Berarti kalau dirupiahkan itu sekitar 140 juta sampai 200 juta rupiah ya teman-teman. Sebenarnya kasus pencurian itu nggak hanya terjadi satu kali atau dua kali saja ya teman-teman. Sudah sering terjadi, tapi tidak hanya TKW asal Indonesia saja yang mencuri. Kebetulan saja kasus ini yang pelakunya adalah TKW asal Indonesia. Jadi tadi pagi itu ceritanya aku pulang dari pasar kan, terus ada majikanku belum berangkat kerja, dia itu bilang ke aku, gini, katanya ada loh orang Indonesia yang mencuri di rumah majikannya lewat ATM sekitar 70 sampai 100.000 dolar Hong Kong. Aku nggak begitu merespon ya, aku cuma bilang masa sih kayak gitu. Sebenarnya kasusnya ini aku sudah tahu ya kemarin itu di Facebook, karena ada postingan ya orang Hong Kong di Facebook. Postingannya itu seperti ini. Postingannya pun dibikin publik, jadi semua orang itu bisa melihat dan banyak banget yang menge-share postingan tersebut ya teman-teman. Intinya di postingan tersebut orang Hong Kong ini mencari TKW asal Indonesia yang kabur, namanya itu Mbak bla bla bla, aku nggak menyebutkan. Dia itu bekerja di rumah majikan masuk di rumah majikan pada tahun 2022 bulan Agustus ya. Kemudian dia mulai mencuri uang majikan itu pada bulan November sampai bulan Februari tahun ini. Dan bulan Februari si Mbak TKW asal Indonesia ini kabur membawa sejumlah barang berharga milik majikannya. Aduh, gimana mau kabur? Hong Kong itu sempit loh Mbak. Kamu mau kabur kemanapun, kalau sudah dilaporkan ke polisi pasti ketangkap ya. Ya semoga saja Mbak E mau beritikat baik untuk mengembalikan uangnya ke majikannya biar nggak panjang-panjang ya kasusnya. Dan untuk memulihkan nama TKW Indonesia yang bekerja di Hong Kong biar tidak jelek ya. Pasti sedikit banyak TKW asal Indonesia yang bekerja di Hong Kong yang nggak tahu kasusnya pasti juga akan kena getahnya. Semoga saja mbaknya mau beritikat baik. Intinya orang Hong Kong ini ya memberitahu kepada pengguna Facebook kalau orang TKW asal Indonesia mencuri uang majikannya. Terus siapapun yang tahu keberadaan Mbak TKW ini untuk menghubunginya, kayak gitu ya teman-teman. Sebenarnya kasus pencurian di Hong Kong itu merupakan kasus kriminal berat loh teman-teman. Jadi hukumannya itu kalau sudah dihukum ya, kalau memang benar-benar terbukti dia mencuri, sudah dihukum, kemudian dia itu dipenjara, kemudian dia pasti akan dideportasi setelah masa penjaranya selesai. Dia bakalan di blacklist, nggak bisa lagi bekerja di Hong Kong. Jadi sangat-sangat rugi banget ya, kedepannya itu dia sudah tidak bisa bekerja lagi di Hong Kong. Nah teman-teman, semoga kita semuanya dihindarkan dari hal-hal yang seperti ini. Kalau majikan sudah mempercayai kepada kita, jangan sampai kita gunakan kepercayaan itu seperti yang dilakukan Mbak TKW ini ya teman-teman. Nah dari postingan di Facebook, sebenarnya Mbak TKW asal Indonesia ini sudah dipercaya banget sama majikannya. Dia itu cuman menjaga lansia yang punya sakit stroke. Jadi di rumah itu cuma berdua saja teman-teman, si mbaknya ini sama yang dijaga. Jadi untuk memudahkan majikannya, si mbaknya ini dimintai tolong untuk mengambil uang di ATM untuk kebutuhan rumah ya, mungkin gajinya dia pun juga ambil di ATM kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa kok bisa selama 4 bulan dia itu
bisa menarik uang majikan yang ada di ATM itu sekitar 70 sampai 100 ribu dolar Hongkong ya, kalau dikalkulasikan tadi katanya. Gimana caranya ya? Padahal kan di ATM pasti ada limitnya. Masa setiap hari mbaknya ini narik uang, terus kartu ATM-nya kan pastinya dipegang sama majikan ya, meskipun dia stroke kan dia juga masih sehat, bisa ngomong, bisa masih paham lah, maksudnya meskipun dia tidak bisa bergerak tapi kan dia pastinya masih paham kayak gitu loh. Kok bisa-bisanya si Mbak TKW ini mengambil uang di ATM segitu besarnya, segitu banyaknya, nggak sampai pikir panjang kayak gitu loh. Kan kasihan ya teman-teman, fotonya sudah dipajang di Facebook, semua orang pengguna Facebook pasti tahu. Yang jadi beban, kasihan orang tuanya, sudah jauh-jauh ditinggal bekerja di luar negeri, kemudian dia itu diberitakan mencuri kayak gitu kan, pastinya nanti yang kena dampak itu nggak hanya si TKW ini, pasti keluarganya itu juga ya, entah itu bapaknya, ibunya, saudaranya, ataupun kalau sudah punya anak, istri, pasti kan akan kena dampaknya kayak gitu loh. Kasihan banget, semoga saja mbaknya itu mau beriktikat baik ya teman-teman, dan mau mengembalikan uangnya agar urusannya itu tidak terlalu panjang, tidak dibawa ke kepolisian, biar dia itu juga masih bisa bekerja di Hongkong. Tapi ya nggak mungkin juga ya, siapa yang mau mempekerjakan dia kalau dia itu sudah mencuri, sudah namanya jelek ya, sudah disebar kemana-mana fotonya, terus mau cari majikan lagi pastinya sudah nggak bisa. Tapi katanya itu ya, tadi lihat di komentarnya kalau mbaknya itu sudah mau beriktikat baik ya, mau menemui, mungkin mau diselesaikan secara baik-baik. Tapi yang posting ini juga menerangkan kalau si TKW ini sudah dilaporkan di polisi. Berarti kalau sudah dilaporkan di polisi, mau nggak mau ya harus menjalani hukuman yang berlaku di negara ini. Kita itu kan bekerja di negara orang, jadi aturannya itu ya harus mengikuti negara ini kayak gitu loh. Aduh, uang segitu banyaknya buat apa? Padahal kita itu kalau bekerja dengan baik ya teman-teman, setiap bulan itu kita juga menerima gaji 4.730 ya. Kalau dirupiahkan ya sekitar 9 jutaan. Kok ya masih mencuri kayak gitu loh. Aduh, astagfirullahaladzim. Semoga kita semuanya dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini. Kalau ada kesempatan, ya mungkin sih ada kesempatan ya Mbak E itu mau mencuri, tapi kesempatan itu gunakanlah kesempatan yang baik. Jangan ada kesempatan terus digunakan dengan hal yang buruk, nanti kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Gak hanya kita sendiri, keluarga kita itu pasti juga akan menanggung. Kenapa ya teman-teman? Kalau kita ya, maksudnya TKW yang bekerja di luar negeri itu, kalau kita benar-benar bekerja, pengen bekerja, manut kayak gitu ya, kadang malah mendapatkan majikan yang kurang baik, yang jahat, yang cerewet kayak gitu. Kalau ada TKW Indonesia yang bekerja di Hongkong, kemudian dia itu dipercaya majikan, malah dia mengkhianati kepercayaan sama majikannya. Nggak tahulah, semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti ini. Oke teman-teman, sekian dulu ya cerita TKW Indonesia ini. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal negatif. Dan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.